nyata atas kehidupan kita. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, serta kemurahan Tuhan bisa kita nikmati hari ini di tempat kita masing-masing, di rumah Bapak Ibu. Biarlah kita sama-sama menyiapkan hati kita dalam ibadah pada pagi hari ini, dan biarlah kita bersama-sama mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan untuk kita bersama-sama menaikkan pujian kita, penyembahan kita, doa kita, dan kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, mari kita akan pujikan satu pujian bahwa kami merindukan Engkau Tuhan dimanapun kami berada hari ini. Kami menyiapkan hati kami dan kami berkata, ya Allah, Engkaulah kerinduan. Kami selalu mencari wajah-Mu dan hati kami selalu merindukan Engkau. Puji Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu.
masing-masing. Kami bersyukur kami masih bisa merasakan anugerah Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami melalui ibadah kami pada hari ini. Tolong kami Tuhan, biarlah Kau memberikan kekuatan bagi kami. Sukacita Tuhan penuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami datang kepada-Mu dan kami siap untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bahwa Dia adalah kebenaran dalam hidup kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan hidup bagi kita. Mari kita berjalan di dalam kehendak Tuhan sampai kita mendapatkan janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama datang. Yesus adalah kebenaran dalam hidup kami. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak
Biarlah firman akan meneguhkan kami, akan menguatkan kami, akan memberikan semangat yang baru buat kami Tuhan. Kami percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan selalu ada, selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan selalu nyata atas kami, sehingga firman akan menguatkan kami. Demikian urapikan semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan biarlah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan kembali disegarkan, kita kembali dikuatkan di tengah-tengah keadaan situasi yang semakin tidak menentu bagi sebagian orang. Tetapi percayalah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka di dalam Dia selalu ada kepastian. Memang proses dalam hidup akan terus berjalan. Tantangan dan kesulitan dalam hidup selalu ada dalam hidup kita. Dan masalah itu selalu tetap ada dalam hidup kita. Tetapi yang terpenting dalam hidup ini, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sambil kita menyiapkan Alkitab kita masing-masing di rumah kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara menyiapkan Alkitab sambil memperhatikan renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama buka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Pagi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara suka dengan judul khotbah saya adalah Damai Sejahtera Allah Memerintah dalam Hati Orang Percaya. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 bagian A. Ayat ini berkata demikian: hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat ini ditulis oleh Paulus. Dan ayat ini begitu penting bagi kita semua. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang penuh dengan problematika hari-hari ini, banyak orang yang mengatakan kehilangan pekerjaan. Ada orang mengatakan bahwa saya tidak punya lagi kesempatan untuk saya bekerja. Melakukan usaha, hasil tidak begitu maksimal. Kemudian tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Bahkan banyak orang yang sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam keuangan, kesulitan ekonomi. Tapi ketika kita membaca ayat ini, biarlah kita diteguhkan sebagai orang percaya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Mari kita belajar satu demi satu ayat ini, di mana kata damai sejahtera adalah memiliki arti bahwa damai yang memberi ketenangan. Jadi ketika kita hidup di dalam damai sejahtera, itu artinya ada ketenangan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, damai sejahtera akan memberi keharmonisan. Damai sejahtera memberikan ketenangan itu artinya di mana kita bebas dari amarah, tidak terintimidasi oleh rasa takut. Jadi kalau orang itu mengalami ketenangan, maka dia akan terbebas dari amarah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tetapi menjalani hidup ini dengan satu keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar. Kemudian tidak terintimidasi oleh rasa takut, tidak terintimidasi oleh rasa khawatir, di mana ketakutan dan kekhawatiran itu pasti ada dalam diri kita. Tetapi jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Kemudian damai memberikan keharmonisan, artinya satu dengan yang lain hidup dalam keselarasan, hidup dalam kedamaian. Meskipun ada masalah, tetapi kita bisa berjalan, berjuang bersama-sama, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membantu, saling menolong. Di tengah situasi hari-hari ini yang sedang terjadi, biarlah kita terus mempertahankan keharmonisan itu, di mana kita memperhatikan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain. Itu bentuk dari hidup damai sejahtera. Kemudian damai sejahtera adalah memberi kedamaian. Itu dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Dalam Ibrani itu digunakan kata ini.
wajahnya kepadamu dan memberikan damai itu, memberikan shalom itu. Jadi kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, berarti ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kemudian damai adalah memberikan satu kepastian, di mana keadaan jiwa yang memiliki ketenangan karena kita sudah diselamatkan. Jadi kalau orang sudah diselamatkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dalam hidup ini ada satu kepastian. Kalau orang sudah pasti, akan ada rasa ketenangan dalam hidupnya, berjalan harmonis dalam hidupnya, kemudian mengalami kedamaian dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada kepastian. Jadi orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia akan memiliki kepastian bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah selalu memberikan kekuatan, menjawab doa kita. Itu adalah sebuah kepastian. Itu arti damai sejahtera. Kemudian yang kedua, kita belajar kalimat ini, damai sejahtera Kristus. Itu artinya demikian. Damai sejahtera yang berasal dari Kristus diberikan kepada setiap orang percaya, diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan, supaya orang percaya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, di mana ia dapat merasakan ketenangan, keharmonisan, kedamaian, dan kepastian. Jadi kalau orang mengalami damai sejahtera dalam Kristus, maka dalam hidupnya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah berbicara di mana satu keadaan di mana di situ bukan hanya hal yang baik saja yang harus kita lewati, tetapi banyak rintangan, banyak tekanan, banyak persoalan, bahkan sakit penyakit yang masih kita alami. Tetapi kalau damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, terlebih hari ini, mungkin kita sedang mengalami banyak kesulitan, mungkin kita sedang mengalami banyak tekanan, mungkin kita sedang banyak pergumulan, mungkin kita sampai mengalami tekanan dalam hidup. Tapi kalau damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, maka kita akan berjalan di dalam kehendak Allah. Di sana ada ketenangan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, hidup dalam keharmonisan, dalam persoalan, dalam tekanan kita masih bisa menolong orang lain, mendoakan orang lain, memberkati orang lain. Kemudian ada kedamaian di mana di situ ada ketentraman, damai sejahtera Tuhan ada dalam diri kita, dan kepastian. Kalau damai sejahtera itu ada dalam diri kita, maka kita akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena selanjutnya kita belajar memerintah. Arti memerintah adalah menguasai, mengendalikan, mengarahkan kita. Kemudian ada kata selanjutnya, yaitu kata hati. Artinya hati ini adalah pusat kehidupan manusia secara fisik dan spiritual. Jadi kalau kita baca ayat tadi secara literal, maka akan muncul tadi damai sejahtera yang berasal dari Kristus, yang dimana di situ ada ketenangan. Perhatikan, damai sejahtera berasal dari Kristus, ada ketenangan, ada keharmonisan, ada kedamaian, dan ada kepastian akan memerintah, mengendalikan, mengarahkan pusat kehidupan orang percaya untuk hidup menurut kepada kehendak Tuhan. Kalau kita sudah belajar, maka jangan biarkan damai sejahtera itu meninggalkan hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Dalam ayat yang lain, dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-17, dikatakan di sana, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan, apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, Yesus memberikan satu pernyataan kepada murid-muridnya. Artinya begini, Yesus memberikan pesan penting buat mereka. Aku ini akan memberikan damai sejahtera buat kamu. Dan damai sejahtera ini kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan.
Karena damai sejahtera itu semua berasal dari Tuhan. Tidak ada yang berasal dari dunia. Kalau ada pun orang mengatakan aku mengalami hidup damai di dunia, biasanya damai yang didapatkan seseorang di dunia ini adalah sifatnya sementara atau sifatnya semu, atau hal-hal di mana kita bisa merasakan damai yang dikala kita diberkati, di dalam keadaan senang, di dalam keadaan yang sedang mengalami kelimpahan, kita bisa bilang damai. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun keadaan kita, damai sejahtera itu tetap ada. Maka Yesus memberikan satu pernyataan penting. Ketika damai sejahtera itu diberikan kepadamu, maka jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Kata jangan gelisah dan jangan gentar, itu Alkitab menggunakan kata ini. Pikiran yang terintimidasi, perasaan yang tertekan, bimbang dan ragu, kemudian dikuasai oleh ketakutan. Jadi kalau orang kehilangan damai sejahtera, maka pikirannya akan terintimidasi, terombang-ambingkan, ada rasa gelisah yang berlebihan, campur aduk dalam hidupnya. Kemudian perasaan yang tertekan dengan keadaan, tertekan dengan situasi, tertekan dengan kondisi, tertekan dengan semua yang terjadi dalam hidupnya. Dan kemudian bimbang dan ragu, bimbang untuk melangkah, ragu untuk mengambil keputusan. Kemudian hidupnya akan dikuasai oleh ketakutan. Sekali lagi, biarlah hidup kita dikuasai, diperintah oleh damai sejahtera. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera memerintah dalam hati orang percaya. Agar damai sejahtera memerintah di dalam hati orang percaya, mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, mengikut sertakan Yesus dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan, jangan mengandalkan pengertian sendiri. Jadi dalam hidup kita setiap hari, apapun yang sedang kita alami hari ini, berusaha untuk bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap keadaan kita. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalimat selanjutnya bilang begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan kepada kita pagi hari ini dalam firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Memang dalam hidup ini kekhawatiran itu memang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kekhawatiran jangan sampai menguasai kita, mengintimidasi kita, sampai kekhawatiran itu menguras energi kita, sehingga kita kehilangan semangat, kehilangan gairah, lalu membuat kita menjadi marah, mudah tersinggung. Tapi biarlah ketika damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita akan membawa damai, keharmonisan, kepastian bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan memelihara hidup kita. Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, pergumulanmu, doa, keinginanmu, pergumulanmu, serta harapanmu kepada Allah. Melalui apa? Di dalam doa, permohonan, serta ucapan syukur. Kalau damai sejahtera Tuhan itu menguasainya, maka akan selalu ada ucapan syukur yang keluar dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara, akan memerintah, akan berkuasa, akan memimpin hidup kita dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, berjalan kepada kehendak Tuhan. Agar damai sejahtera itu berkuasa atas kehidupan kita, memerintah dalam kehidupan kita, berjalan kepada kehendak Tuhan. Biarlah kita berjalan kepada kehendak Tuhan. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata demikian,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ketika kita tidak lagi dikuasai oleh rasa khawatir, atau kita tidak mau lagi dikuasai oleh rasa khawatir dalam hidup ini, lalu kemudian kita menaikkan doa kita, permohonan kita, serta ucapan syukur. Mari biarlah pikiran Kristus itu termanifestasi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya ini. Dan apa yang telah kamu pelajari dari apa yang telah kamu dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, lakukanlah. Berarti kita melakukan dalam hidup ini supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera, supaya damai sejahtera itu memerintah dalam kehidupan kita. Jangan khawatir. Hendaklah kamu tidak khawatir, tetapi naikkan doa, permohonan serta ucapan syukur. Dan kita membangun pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Maka di sini katakan, kita harus melakukannya. Dan ketika kita melakukannya, kalimat selanjutnya, maka Allah sebagai sumber damai sejahtera akan menyertai. Jadi penyertaan Tuhan itu diberikan buat kita supaya ada damai sejahtera dalam hidup ini, sehingga kita tidak lagi khawatir, tapi dalam keadaan apapun kita menaikkan doa, permohonan serta ucapan syukur. Selain itu kita memikirkan sesuatu yang benar, mulia, suci, kudus, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Sebab damai sejahtera menyertai kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Yang terakhir, mempercayai Tuhan apapun keadaan. Dalam Filipi pasal yang keempat yang ke-13 dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Sumber kekuatan kita hanyalah Yesus Kristus. Sumber kemenangan kita adalah Yesus Kristus. Sehingga kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan apapun keadaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita serahkan kepada Tuhan melalui doa, permohonan serta ucapan syukur, dan meminta kepada kekuatan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita, dimampukan untuk kita berjalan, melangkah, mengambil keputusan, tidak ragu, tidak bimbang. Sebab apa? Dia, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Damai sejahtera akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mempercayai Tuhan apapun keadaannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari, damai sejahtera memerintah dalam hati orang percaya, mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita, berjalan dalam kehendak Tuhan, mempercayai Tuhan apapun keadaan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita kembali, bahwa Tuhan menyatakan janjinya buat kita. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan jaminan yang pasti buat kita, supaya kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan akan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan
Biarlah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Ikut sertakan Tuhan dalam hidupmu. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi engkau. Mari berjalan kepada kehendak Tuhan untuk kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita hari-hari ini, supaya kita mengandalkan Dia. Sebab damai sejahtera itu menyertai engkau, sehingga kau bisa memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji akan menguasai hidup. Percayalah kepada Tuhan, apapun keadaan, maka kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah putus asa. Sebab mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara masing-masing berdoa di tempat Bapak Ibu hari-hari pada hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara berdoa, menaikkan doa permohonanmu dalam ucapan syukur. Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mendengar setiap seruan kita. Dan hari ini apapun yang kau doakan, apapun yang kau nyatakan di dalam diri, dengan ucapan syukur, percayalah, dengan waktu Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa dengan memberikan berkat-Nya yang terbaik atas kita. Biarlah masing-masing berdoa. Berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Teguhkan iman kami, berkati kami, sembuhkan kami, kuatkan kami, berikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap ujian, setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kami hadapi. Kuatkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami putus asa, jangan biarkan kami menyerah, jangan biarkan kami terintimidasi, jangan biarkan kami mengalami keraguan, kebimbangan dalam hidup. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan ketenangan, keharmonisan, kedamaian, serta kepastian dalam hidup ini. Sehingga ketika kami berjalan dalam damai sejahtera, maka damai sejahtera akan memerintah, mengendalikan, mengarahkan hidup kami untuk kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur hari ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur hari ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ibu Gembala dan berdoa buat kita semua pagi hari ini, meneguhkan kita, menguatkan kita kembali. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami tetap dapat beribadah bersama-sama meski kami dari rumah kami masing-masing. Sehingga ya Tuhan, kami saling dibangun kembali iman kami, dan kami ini telah mendengar firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwasanya di dalam Engkau ada satu kepastian ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau terus memampukan kami menghadapi situasi yang tidak kami duga terjadi ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang tetap pegang kendali dalam segala apa yang terjadi di dunia ini. Untuk itu kami bersyukur, biarlah firman yang sudah kami dengar akan mewarnai hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami, sehingga kami mampu bertahan, mampu ya Tuhan berjalan di dalam kepastian dalam situasi yang ada ini. Kami bersyukur Tuhan, seluruh
seluruh jemaat-Mu selalu dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Demikian umat Tuhan, gereja Tuhan di tanah air, Engkau pun memberkati mereka ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkannya. Bersyukur untuk pemerintahan kami, sehingga Tuhan memberkati dengan hikmat Tuhan, dengan kemampuan yang dari Allah sendiri untuk mengatasi setiap ataupun masalah yang sedang terjadi ini dengan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih, bersyukur Engkaulah sumber dari segala berkat, sumber pertolongan, bahkan sumber kepastian bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Kau sudah memberkati ibadah kami di tempat kami masing-masing di rumah kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan nyata atas setiap mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan penghiburan bagi mereka hari ini. Biar sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala firman-Mu, atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Pujian dan penyembahan sudah kami naikkan. Kami percaya semua berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang Engkau buat, maka Tuhan akan membuat Engkau berhasil dan berhasil. Ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah wajahmu sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan yang luar biasa oleh anak pekerjaan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan. Berkat jasmani dan rohani melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaan, atas segala usaha. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setiap kita sudah diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Selamat pagi Tuhan.